Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah farmakologi dasar dengan anggota Afnizar Fawazul Fauzia, Ahmada Gianti Aurelvi, Anggis Agustina, Cucu Cahyati, Eva Nurpadila Supendi, Firnana Firdausi, Hikmat Hikmatul Ulia, Intan Nurajijah, dan Syifa Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai farmakokinetik. Pengertian farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dari tubuh. Yang termasuk ke dalam proses farmakokinetik yaitu A. Absorpsi, D. Distribusi, M. Metabolisme, dan E. Ekskresi obat. Absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Dan jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya antara lain 1. Pemberian obat secara sublingual atau diletakkan di bawah lidah. Dan absorpsinya di rongga mulut, sirkulasi umum, dan hati. Dan contoh obatnya ada gliserotrinitrat, insulin, dan peptida lain. Yang kedua, ada pemberian obat secara peroral atau dengan cara ditelan. Dan absorpsinya melalui usus halus dan sebagian juga di lambung. Dan contoh obatnya ada asetosal atau aspirin. Yang ketiga, pemberian obat secara perektal, yaitu pemberian obat melalui anus. Obat diabsorpsi melalui rektum, masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui hepar. Yang keempat, pemberian obat secara perkutan, yaitu dengan mengoleskan obat ke kulit. Obat diabsorpsi melalui kulit, ke jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Contoh obatnya yaitu betamethason. Yang kelima, pemberian obat secara inhalasi, yaitu dengan cara dihirup. Absorpsi obat inhalasi masuk dari hidung ke paru-paru. Obat-obat inhalasi juga dengan cepat diabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik. Yang keenam, pemberian obat secara parenteral atau suntikan. Jenis parenteral berdasarkan lokasi penyuntikan diantaranya ada intravena yaitu melalui pembuluh darah, subkutan melalui hipodermis, dan intramuskular melalui otot. Metode aborsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif tidak memerlukan energi sebab hanya dengan proses difusi obat tetap berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Terjadi selama molekul-molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhentinya bila berkonsentrasi pada sisi berperan seimbang. Yang kedua, transport aktif. Transport aktif membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dari daerah dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat tinggi. Kecepatan absorpsi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, diperlambat oleh nyeri dan stres. Nyeri dan stres dapat mengurangi aliran darah, mengurangi pergerakan saluran cerna, dan retensi gaster. Yang kedua, makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dan padat akan menghambat pengosongan lambung dan memperlambat waktu absorpsi obat. Yang ketiga, faktor bentuk obat. Absorpsi dipengaruhi formulasi obat berupa tablet, kapsul, cairan, stained release. Yang keempat, kombinasi dengan obat lain. Interaksi satu obat dengan obat lain dapat meningkatkan atau memperlambat tergantung jenis obat tersebut. Distribusi. Distribusi adalah obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh. Faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu yang pertama aliran darah, yang kedua permeabilitas kapiler, yang ketiga ikatan protein. Untuk selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses mengubah obat agar lebih larut air dan dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Tujuan metabolisme itu sendiri adalah untuk mengubah obat dari larut dalam lemak sampai larut dalam air. Dan pada umumnya metabolisme terjadi pada hati. Adapun faktor yang mempengaruhi suatu metabolisme. Yang pertama yaitu kondisi khusus. Misalnya terdapat suatu penyakit pada diri seseorang. Yang kedua, gen. Perbedaan gen pun dapat menyebabkan metabolisme menjadi cepat atau lambat. Ekskresi. Ekskresi adalah pembuatan obat dari tubuh.
Obat dikeluarkan melalui jalan utama ekskresi, yaitu yang pertama ginjal, yang kedua paru, dan yang ketiga empedu. Yang terakhir ada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paruh adalah absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Waktu paruh penting diketahui untuk menetapkan berapa sering obat harus diberikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.